Mungkin tidak banyak yang merasakan dalam hidupnya apa yang akan dibahas dalam informasi kali ini. Namun, memahaminya, hal ini sangat penting. Kunci untuk hidup ringan dan kunci untuk hidup bahagia. Dalam sebuah hubungan, terutama hubungan dengan pasangan, kalau dalam setiap argumen atau dialog berefek Anda merasa bersalah, Anda jadi takut, atau Anda jadi bingung, gak tahu mana yang benar, mana yang salah, Anda kena gaslighting. Sekali lagi kita gunakan frasa yang lain. Kalau Anda sering minta maaf pada pasangan Anda, sering disalahin atau dimarahin, dan setelah dimarahin Anda jadi merasa bersalah, takut, bahkan bingung karena Anda merasa tidak bersalah tapi kok disalahkan dan Anda hanya bisa diam. Bahkan di kepala Anda, di hati Anda akhirnya memilih, ya udah, saya salah. Anda meminta maaf dan dalam relasi jangka panjang Anda yang tersering minta maaf. Bahkan pasangan Anda tidak pernah minta maaf. Anda kena gaslighting. Gaslighting adalah kata yang di tahun 2022 ini menjadi kata yang paling banyak dicari di dalam kamus Webster, di mana meningkat kata-kata tersebut pencariannya 1.700%. Pencarian kata tersebut juga di internet. Gaslighting is the word of year 2020. Gaslighting sebenarnya hanya istilah baru yang lebih mengkonotasikan bahwa diri seseorang sedang dimanipulasi. Yang memanipulasi biasanya ada agenda dan kebanyakan adalah agenda psikologis. Dirinya memiliki perasaan insecure yang besar. Dalam dunia psikologis, perasaan insecure ini tercipta terbanyak adalah ketika seorang anak manusia di usia 1-5 tahun mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Mereka biasanya korban dari tipe orang tua yang suka kasih perintah, mengatur, menekan, kuat dengan norma ajaran tertentu, membuat doktrin kepada anak dengan mengatakan harus gini, harus gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Bahkan banyak gak bolehnya, ketat dengan aturan, lupa memberikan vibrasi damai, lupa memberikan vibrasi tenang, vibrasi kasih. Namun malah banyak memberikan kritikan, banyak tekanan salah benar, membuat anak dari kecil bingung dan tidak kenal kasih sayang. Kasih sayang salah satu bentuknya ketika anak di bawah 5 tahunan adalah tidak pernah dimarahin, namun diganti pelajaran dengan contoh tanpa getaran marah dari orang tua. Untuk anak di bawah 12 tahun, apa yang dilakukannya tidak ada kata salah. Yang ada hanya hati-hati, ini bahaya, ini bisa membuat kamu celaka, ini contohnya. Nah, sebaiknya ini yang lebih aman, ini yang orang suka. Demikian misalnya. Salah benar itu doktrin yang paling mengerikan. Karena semu, karena bentuknya abstrak, tak berbentuk. Salah benar yang tersering adalah alat manipulasi orang tua agar kerjanya jadi gampang. Ada lagi yang berefek buruk yaitu doktrin orang tua selalu benar dan anak harus nurut. Adalah doktrin terparah yang berakibat anak menjadi insecure. Padahal orang tuanya lah yang penuh kemarahan, yang penuh kekecewaan, yang pecundang. Dan anak yang dimanipulasi. Untuk sang anak yang insecure tadi, maka dia harus memanipulasi informasi ke orang tuanya. Berbohong atau mengemas kebenaran, bahasa lainnya, tidak memberikan informasi yang benar kepada orang tuanya, merupakan defense mechanism dirinya agar tidak disalahkan terus. Yaitu mengatakan kepada penekan orang tuanya tentunya, kalau anak ini berada di usia 15 tahun ke bawah, dia sedikit berbohong, dia memanipulasi data. Bahwa semuanya terlihat oke, baik-baik saja. Padahal untuk hal ini dia menyimpan kebohongan kepada dirinya. Kenyataan dirinya sedang tidak oke. Dirinya perlu pelukan orang tua, perlu sapaan manja orang tua. Dan dengan memberikan data sesuai dengan orang tuanya mau, dia jadi tidak dimarahin, dia jadi tidak disalahin. Namun usaha mengemas informasi tadi tetap tidak mendapatkan perhatian orang tuanya. Sehingga sampai dewasa dia mencari perhatian. Maka ketika dewasa, pasangannya adalah korban dirinya. Pasangannya jadi penyuplai keamanannya yang harus dia jaga terus-menerus. Dia pagari, dia penjara. Maka kalau ada keinginan dalam dirinya yang tersering sesungguhnya adalah mencari perhatian, maka yang dilakukan adalah gaslighting. Memanipulasi perasaan pasangannya, memanipulasi temannya atau perasaan orang yang dia sedang butuhkan. Dengan data atau cerita yang membuat orang simpati atau kasihan. Atau kalau pasangan jadi merasa bersalah. Ini sering membuat bingung karena apa yang dikatakan salah sesungguhnya adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di hati seseorang atau orang lain. Kata-kata korban gaslighting yang tersering adalah kok salah ya, kok dimarahin ya. Ya sudah, maaf ya. Mengatakan kata maaf sambil pikirannya bingung.
karena kayaknya tidak salah. Korban gaslighting kalau didiamkan, Anda bisa jadi gila lama-lama. Nggak normal Anda. Anda tidak kenal apa itu yang namanya bahagia. Yang Anda kenal hanyalah Anda jadi pelayan kebahagiaan sang manipulator yang insecure. Seek help, carilah pertolongan, carilah tempat terapi, carilah obat kejiwaan. Anda layak bahagia. Lelah hidup dengan orang insecure, capek dan bikin bingung. Kalau diperhatikan sesungguhnya sang pelaku gaslighting lah yang punya masalah mendasar. Namun karena egonya besar sekali, sulit mereka untuk sadar datang ke tempat terapi karena selalu merasa tidak salah, yang salah orang lain. Apalagi mereka orang yang terlihat sukses, maka dunialah yang salah, mereka tidak pernah salah. Biasanya mereka bercirikan terlihat sukses, terlihat bahagia, terutama di sosial media kalau saat ini. Mereka sangat peduli sekali dengan penampilan, yaitu karena dasarnya insecure dan perlu perhatian, perlu suplai perhatian. Kalau berhubungan dengan orang seperti ini, misalnya dalam hubungan pekerjaan atau jabatan, hubungan atasan bawahan, di mana atasan Anda insecure, maka jangan coba-coba tidak turuti apa yang dia mau. Dia bisa meledak marah. Namun dibalik, kalau Anda ingin hidup enak, katakan, wah Bapak akan nambah keren kalau kita menyelenggarakan acara kelas dunia Pak. Wah, perusahaan kita akan dikagumi banyak orang kalau membangun gedung, jembatan. Pokoknya usulannya harus grandios, yang gede, yang megah, yang membuat wow dan selalu dipuji-puji dia. Hal itu yang dia senangi. Mereka, orang yang punya masalah insecurity ini, perlu kasih sayang. Jangan coba-coba mengkritik mereka. Mereka pendendam, kuat simpan marah. Marah mereka bisa selamanya, bisa panjang. Dan mereka akan balas di suatu hari nanti. Kata ikhlas, kata berserah diri, kata maaf hampir tidak pernah ada keluar dari mulut mereka. Inward looking, melihat ke dalam, mereka tidak bisa. Yang mereka ukur semua di luar. Aslinya mereka ini tidak bisa menerima kenyataan. Mereka yang insecure ini tidak bisa menerima kebenaran. Mereka sangat peduli dengan apa kata orang. Hidupnya gelisah dan berdampingan dengan mereka, kita ketularan gelisah. Penting untuk membuat orang kagum pada dirinya. Karyanya selalu bentuknya pamer dan perhatian yang berpusat ke dirinya. Dunia harus berpusat pada dirinya. Harus melihat dirinya ada dan dirinya penting. Oke sahabat semua. Semoga sahabat kali ini mengerti sanepo informasi ini. Semua ini untuk membuat negeri tercinta ini lebih baik ke depannya. Juga ini merupakan peringatan langsung bagi Anda korban gaslighting. Happy New Year's 2023.